Dude Harlino bersama sang istri Alisa Subandono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis 2 April 2026. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan keduanya dalam promosi bisnis PT Dana Syariah Indonesia yang kini terseret kasus dugaan penipuan dengan nilai mencapai 2,4 triliun rupiah. Dude dan Alisa diketahui menjadi brand ambasador perusahaan dalam kegiatan promosi antara 2022 hingga 2025. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, menyatakan pemeriksaan ini bagian dari pengumpulan keterangan saksi dalam kasus PT DSI. Fakta penyidikan menunjukkan bahwa Dude dan Alisa terlibat dalam promosi perusahaan yang diperkuat oleh keterangan saksi lain dan bukti yang telah dikumpulkan. Penyidik akan mendalami aktivitas keduanya selama 3 tahun menjadi brand ambasador untuk melihat keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana. Seluruh keterangannya nantinya akan dikaitkan dengan bukti yang sudah ada dalam proses penyidikan. Hari ini kami hadir atas undangan dari Bareskrim. Tadi kita diperiksa dari jam 11. Untuk Mas Dude ada 32 pertanyaan. Kemudian ada untuk Mbaknya 21 pertanyaan. Nah, tadi pertanyaan sih seputar soal job desk-nya mereka di PT DSI sebagai brand ambassador ya. Kerja-kerjanya seperti apa. Nah, itu tadi sudah dijelaskan bahwa memang kerjanya adalah profesional, hubungan kerja, dan pekerjaannya juga proporsional. Nah, tadi dalam konteks membantu penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap perkara yang menimpa PT DSI. Nah, mungkin selanjutnya nanti bisa dijelaskan oleh Mas. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini seperti tadi sudah disampaikan, kami hadir di undangan sebagai saksi dari proses yang sedang berjalan berkaitan dengan PT DSI. Dan teman-teman juga sudah tahu, karena beberapa media saya sudah banyak bicara masalah ini. Pertanyaan tadi sudah disampaikan bahwa memang berkaitan dengan job desk pekerjaan kita sebagai brand ambassador. Jadi penyidik tadi ingin tahu lebih mendalam gitu ya, apa saja tugas sebagai brand ambassador. Dan memang kami tidak ada kaitan dengan internal manajemen dan sebagainya. Jadi profesional memang hanya sebagai brand ambassador. Hanya seputar itu aja tadi sebenarnya. Berapa pertanyaan yang di... Saya 32 ya Bang. Ada 32 untuk Mas Dude, sang istri ada 21 pertanyaan. Mungkin boleh dijelasin contoh bocorannya apa pertanyaan? Gimana Bang? Contoh pertanyaannya misalnya apa hubungan pekerjaan antara Mas Dude dengan PT DSI. Yang dijelaskan bahwa Mas Dude itu sebagai brand ambassador ya untuk PT DSI, dan itu jelas ada kontraknya. Kontraknya ada per tahun, kemudian diperpanjang per tahun dan diperpanjang per tahun. Hanya sebatas itu aja. Dan pertanyaannya misalnya setiap pertanyaan yang mengarah pada internal PT DSI kita sampaikan tidak mengetahui. Karena kita bukan internal dari PT DSI, kita pure dari eksternal yang jasanya disewa oleh PT DSI, dan ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dituangkan dalam kontrak dan sudah ada pelaksanaan terhadap kontrak itu sendiri. Nah, memang ditanya soal nilai nominal jasanya berapa, itu memang tadi disebutkan berapa, dan itu proporsional dengan hal-hal yang sudah dikerjakan sesuai dengan kewajiban yang ada di dalam kontrak gitu. Itu aja sih. Tadi kan katanya kontraknya itu 2022 sampai 2025 gitu ya. Iya. Nah, kenapa 2022 nggak diperpanjang tuh? Apakah ada alasan tertentu? Di 2026 itu memang ada kesepakatan antara kita dengan DSI. Itu sampai di Agustus 2025 hingga 2025 Agustus. Jadi kesepakatannya sudah tadi kita sampaikan semua ke tim Bareskrim. Mungkin langkah selanjutnya akan ada panggilan lagi. Kalau itu silakan tanya ke penyidik. Mungkin sebelum akhir dan selesai nanti ada pesan Pesan yang disampaikan soal prinsip kehati-hatian dari Mas Dude hingga akhirnya mengambil atau membuat kerjasama dengan PT DSI.
antara lain adalah pertama, PTDSI itu kan sudah ada izin dan pengawasan dari OJK. Yang kedua juga ada Dewan Pengawas Syariah dari MUI gitu. Nah, jadi dua hal itu sudah cukup sebagai prinsip kehati-hatian untuk mengecek apakah legalitas dari PTDSI itu benar atau tidak. Nah, karena memang udah ada otoritas dari negara, maka sebenarnya tidak ada masalah dalam pelaksanaan itu. Pun kendati ada masalah di internalnya PTDSI yang kita tunggu hasil putusannya seperti apa, itu menjadi urusan internal dari PTDSI. Kita pihak eksternal, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tapi kita sebagai penyedia jasa tentu ada prinsip kehati-hatian sebelum melaksanakan kerjasama dengan pihak PTDSI. Artinya kayak mungkin lebih mengkoordinasi ke depannya untuk bekerja sama, menjadi gitu. Kami ini selalu mengedepankan tadi kata abang ya, kehati-hatian itu. Maka dari awal tuh aspek hukum itu sudah menjadi landasan kami. Maka sebelum sign kontrak itu sebenarnya kita sudah cek semua dari otoritas jasa keuangan, sudah ada izin, ada pengawasan, dan Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya. Tapi ternyata kan memang hal ini terjadi. Maka sekarang kami adalah di posisi memberikan support kepada penegakan hukum gitu. Makanya hadirnya kami ini memberikan support sebagai saksi, memberikan keterangan, semoga bisa membantu. Tapi memang porsi kami hanya sebagai brand ambassador yang profesional bekerja sebagai brand ambassador. Thank you Kak Duli, mungkin sempat berdampak juga nggak sih nih ke pekerjaan kalian yang lainnya gitu? Ya memang banyak yang bertanya, tapi kita jelaskan, dan justru saya apresiasi kepada Bareskrim hari ini ya, tim penyidiknya juga sangat baik gitu, dan kita bisa menceritakan apa yang sebenarnya kita alami gitu. Dan justru kita berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ini di lembaga yang resmi kepolisian gitu kan, supaya jelas semuanya terang benderang. Untuk komunikasi signifikan dan dirasakan mungkin nama baik jadi. Iya, kalau misalnya terbawa-bawa gitu ya, banyak orang bertanya ya, itu sudah jadi bagian dari tahun lalu gitu, banyak yang bertanya. Tapi alhamdulillah banyak yang bisa mengerti bahwa posisi kami ini memang di luar dari PTDSI, dan kita sudah mencoba berhati-hati mencari landasan hukumnya, sudah ada legalitas yang jelas dan sebagainya, dan sudah banyak yang bisa memahami itu sebenarnya. untuk komunikasi terhadap para korban seperti apa, Bang? Melelahkan nggak sih udah setahun berlalu sih, pengennya seperti apa, buru-buru atau? Sebenarnya begini, proses ini buat kami pelajaran hidup ya. Saya sama Ica belum pernah masuk dalam fase ini, tapi Allah sepertinya ingin memberikan kami hikmah baru dalam hidup gitu ya, bahwa ada fase dalam hidup yang harus kami jalani. Tapi dari proses ini membuka kacamata hukum buat kami secara pribadi. Bahkan saya bilang sama Ica, ini kayaknya memang kita mesti belajar lebih dalam tentang hukum supaya next ke depan. Jadi saya ngobrol banyak tadi sama beliau bahwa kita ingin supaya wawasan hukum kita bisa jauh lebih luas lagi. Tapi alhamdulillah semua proses dia lancar. Ya mudah-mudahan kalau kita terus memberikan support, mudah-mudahan kasus ini bisa selesai dan pengembalian dana lender bisa kembali sepenuhnya kepada yang berhak. Ada kekhawatiran atau gimana nggak? Karena ini kan pertama kali ya fase ini ya. Sebenarnya kalau buat saya, karena posisi kita sudah jelas, ya kita hanya pihak yang bekerja sebagai brand ambassador, kan sudah jelas sebenarnya. Terus kita berdiskusi dengan tim kuasa hukum, ya semua persiapan dan sebagainya, tinggal kita jawab apa yang ditanyakan. Justru tadi saya sudah sampaikan, kita berterima kasih nih Bareskrim justru memberikan kesempatan kita bicara juga gitu. Kalau kemarin mungkin hanya teman-teman pers saja, tapi sekarang lembaga negara yang di bidang hukum memberikan kita kesempatan untuk bisa menyampaikan yang sebenarnya seperti apa. Mas, tadi saat pemeriksaan tersangka dihadirkan juga atau hanya berdua aja? Kita aja. Komunikasi Sudah ada komunikasi terakhir belum? seperti apa sih, Bang? Kalau dengan paguyuban lender kita cukup intens. Ya. Kan memang dari awal akhir tahun 2025 itu kita mulai bersama-sama sebenarnya kan. Kita bikin press conference, kemudian kita datang ke beberapa podcast gitu ya. Kemudian secara berkomunikasi ya kita saling support selalu ya. Karena saya juga merasa ingin membantu para lender ini supaya mereka juga bisa tersuarakan lah gitu.
nominal kerjasamanya berapa ya Pak? Apa? Nominal kerjasamanya antara Kalau itu nanti rahasia dagang. itu udah kita sampaikan ke pihak Ya. Baris. Kalau kerugian sendiri yang Mas Yuda menderita alamin apa sih sejauh ini sudah setahun ini kerugian yang Kalau kita sebenarnya adalah terkait-kait dengan kasus ini. Yang notabene kita sebenarnya tidak tahu menahu intinya, permasalahannya dan sebagainya. Sebenarnya mulai terbuka wawasan kita itu saat ada rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI bulan Januari dengan Bareskrim, PPATK, OJK dan perwakilan paguyuban lender. Di situ PPATK menjelaskan tuh, menjabarkan tuh bisa lihat di YouTube-nya Komisi 3 DPR. Di situ dijelaskan, dijabarkan apa yang terjadi, bagaimana skemanya. Bareskrim juga sudah memberikan statementnya. Dari situlah kita, oh ternyata seperti ini. Yang kita nggak tahu selama ini. Jadi baru pada saat Komisi 3 menggelar rapat dengan pendapat itulah saya baru tersadarkan ini sebenarnya ya. Yang selama ini saya juga nggak tahu apa yang terjadi seperti itu. Bang, ada pesan nggak sih dari para paguyuban lender ini terkait pemeriksaan hari ini? Bisa ada saling pesan apa? Kalau pemeriksaan hari ini enggak, tapi memang kita kan saling terus memberikan dukungan lah, terutama saya pribadi memberikan support kalau paling tidak di media sosial gitu ya. Karena memang dari akhir tahun kemarin kita sudah bersama-sama untuk bisa menyuarakan keadaan mereka. Jadi kami dari tim penyidik penanganan perkara DSI dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri saat ini telah memeriksa sebanyak 90 orang saksi dan memblokir hampir 80 rekening. Dan pada hari ini kami juga memeriksa yaitu brand ambassador dari DSI yaitu DH dan AS. Tadi kami memulai pemeriksaan sekitar pukul 11 dan berakhir tadi sekitar pukul 16. Terus sekitar 5 jam melakukan pemeriksaan dengan hampir sekitar 20 dan 30 pertanyaan. Dan tentunya kami ingin mendapatkan keterangan terkait peran dari kedua saksi tersebut dalam kaitannya brand ambassador di DSI. Tentunya kami memahami bahwa sejumlah banyak para korban lender yang menginvestasikan sejumlah dana dan mereka sebagai brand ambassador sudah bekerja hampir 3 tahun. Tentunya ketika mereka memilih DSI sebagai tempat investasi secara syariah, kami ingin mendalami apakah dari pihak DSI juga memberikan keterangan-keterangan kepada kedua saksi ini ya, untuk bisa membawa promosi yang baik kepada DSI. Dan sehingga hari ini kami lakukan pemeriksaan, tentunya hasil pemeriksaan itu akan kami kaji lagi ya berdasarkan alat-alat bukti lainnya. Kurang lebih begitu ya. Pak. Ya tentunya semua ya, karena kedua saksi tersebut adalah sebagai brand ambassador, kami memeriksa kontrak antara mereka dengan DSI ya, kemudian juga termasuk honor dan sebagainya, ya itu semuanya menjadi objek pemeriksaan dan bagaimana mereka memahami bisnis plan daripada DSI ini untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas. Nah, tentunya itu menjadi hal yang penting untuk kami ketahui ya dari keterangan kedua saksi tersebut. Dua ambasador tadi apakah akan ada pemanggilan lanjut? Ya tentunya nanti hari ini adalah pemeriksaan mereka yang pertama. Nanti tim penyidik akan mempelajari dan mengkaji lagi keterangannya disandingkan dengan berbagai fakta-fakta yang sudah kami miliki ya. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Pak, memang perlu kami panggil, kami akan panggil kembali. Pak, kalau dari pemeriksaan 2BA tadi ini, apakah sudah diketahui ini profesional ataukah memang ada dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus yang sedang ditangani sama Bareskrim? Itu yang menjadi salah satu materi pemeriksaan kami adalah terkait dengan peran sebagai brand ambassador. Apakah sebagai profesional ya, bagaimana mereka karena brand ambassador tentunya kan harus menyampaikan pada masyarakat bagaimana bisnis plan yang dijalankan oleh PT DSI ya, dan kemudian ketika bisnis plan ataupun dari DSI ini terlibat fraud dan sebagainya, tentunya itu ya menjadi objek pemeriksaan kami gitu ya. Oke, cukup ya semuanya. Total tersangka berapa Pak? Total tersangka sejauh ini sudah 3 orang tersangka kami tetapkan, kemudian ada 1 tersangka lagi yang kami panggil minggu depan dan rencana dalam rangka restitusi karena kami juga memahami bahwa
para korban tentunya ingin agar dana bisa kembali, maka kami akan juga menetapkan korporasi sehingga kami bisa membawa atau menyita berbagai aset-aset untuk bisa dikembalikan kepada para korban. Jadi sejauh ini kami sudah meriksa hampir 90 orang saksi, 80 rekening dan sejumlah aset-aset tanah, bangunan sebagainya dan hampir sekitar 300 miliar. Dan ke depan melalui penetapan tersangka baru dan tersangka korporasi, kami berharap bahwa aset yang kami sita akan lebih banyak lagi sehingga bisa memenuhi rasa keadilan bagi para korban lender. Intinya kami dari tim Pedexus serius menangani perkara ini dan kami berusaha untuk bisa percepat. Selanjutnya kami juga berkoordinasi ya dengan LPSK ya, bahwa mulai kemarin LPSK telah membuka kanal ya bagi para korban untuk bisa melaporkan ya, diverifikasi oleh LPSK yang nantinya pada saat nanti perkara ini sudah berlanjut ke sidang pengadilan, kemudian bisa mendapatkan ketetapan hukum yang tetap ya, sehingga para lender, para korban yang melaporkan pada LPSK itu nanti akan diatur untuk restitusinya atau ganti ruginya. Kalau ini untuk per hari ini sudah ada berapa korban dan alat bukti yang diperiksa, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan saksi-saksi ya, itu ada sekitar 90, rekening ada 80, kemudian untuk aset-aset tanah dan sebagainya sudah kami sita hampir sekitar 700 ya. Dan tentu tidak berhenti di sini ya. Tidak berhenti hanya pada 3 tersangka ini yang saat ini sudah kami lakukan penahanan. Minggu depan kami akan lakukan pemeriksaan tersangka lagi dan juga akan menetapkan korporasi, dan tentunya dengan suasana KUHP yang baru ini ya, kami terus berkoordinasi dengan LPSK, dengan OJK, dengan jaksa ya, untuk bisa menjadikan perkara ini juga sebagai acuan apabila memang ada perusahaan-perusahaan investasi ya yang melakukan fraud dan sebagainya, sehingga masyarakat juga tidak mudah ataupun bisa dikembalikan dananya. Oke, saran cukup Pak. Tersangkanya siapa aja, Pak? Kenapa? Statusnya apa aja, Pak? Dari direktur atau seperti apa, Pak? Dari 3 tersangka itu. Oh, dari 3 tersangka itu ada yang direktur ya, kemudian juga ada komisaris ya. Karena kan direktur juga ada yang berganti karena itu semuanya kami lakukan pemeriksaan. Sejauh mana bobotnya kita akan lakukan penetapan tersangka. Ini kan udah 3 tersangka ya? Ya. Tapi ada kemungkinan tersangka akan bertambah. Ya. Apakah kemungkinan dia juga bisa menjadi tersangka, Pak? Kita lihat nanti faktanya. Sejauh ini kami sudah menetapkan 4 tersangka, 3 sudah kami tahan, 1 minggu depan kami akan panggil, dan rencana kami juga akan menetapkan tersangka korporasi. Untuk tersangka lain, tentunya kami akan mengkaji semua alat bukti sudah kami miliki dan fakta-fakta perbuatan yang kami dapatkan. Pak, selain BE yang tadi itu, apakah ada public figure lain juga yang menjadi BE dari PT DSI? Sejauh ini hanya 2 ini ya. Sejauh ini hanya 2 ini yang kami dapatkan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan pemeriksaan DSI ya. Itu emang 2 ini sebagai brand ambassador selama 3 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.